Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian. Selamat bersukacita di pagi hari ini, hari baru karunia Tuhan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan, juga merenungkannya melalui Renungan Harian Toraya, edisi Senin 22 Juni 2026. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai ayat ke-31. Sebelum itu, mari kita meminta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan bahwa pemeliharaanmu terus kami rasakan. Terlebih kami bersyukur sepanjang malam lamanya kami boleh dimungkinkan untuk beristirahat dengan baik, beristirahat dengan tenang, hingga pagi ini kami boleh dibangunkan dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Karena itu, kiranya melalui kuasa Roh Kudus, kami dimampukan untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik, terlebih untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai ayat 31, firman Tuhan, hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab penderitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sebab ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang arif akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Sebab karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmat, Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih bijaksana daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Saudara-saudara, ingatlah bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Namun oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Amin. Ya, orang tua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui bacaan kita hari ini 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai ayat 31, kita merenungkannya dalam tema menjadi berhikmat, menjadi kina. Berhikmat itu adalah sesuatu yang seringkali kita minta. Misalnya saat kita berdoa supaya kita diberi hikmat. Bagaimana kita supaya kita berhikmat ketika kita akan bertindak, bagaimana
bagaimana kita berhikmat ketika akan mengambil keputusan, bagaimana berhikmat dalam menyelesaikan masalah atau memberi pendapat dan sebagainya. Kita selalu menginginkan hikmat itu pada diri kita. Berhikmat menjadi kerinduan kita dalam menjalani kehidupan. Karena dengan hikmat, kita dimampukan untuk memahami banyak hal dengan baik. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang mengaku berhikmat, mengaku bahwa dirinya berhikmat, tapi sebenarnya tidak. Mengapa? Karena cara hidupnya yang ternyata justru menolak bahkan memutarbalikkan kebenaran. Seperti yang terjadi di jemaat Korintus, seperti dalam bacaan kita saat ini. Paulus memperlihatkan fakta menarik bagi kita, bahwa menjadi orang Kristen belum menjamin seseorang dapat hidup dalam hikmat Tuhan. Kita tahu bersama jemaat Korintus adalah jemaat yang kalau secara ekonomi, secara intelektual mereka memang sangat mapan. Selain itu terdapat juga banyak potensi untuk belajar firman Tuhan, namun yang terjadi bahwa di dalam jemaat di Korintus banyak terjadi perpecahan yang kemudian berdampak pada hilangnya kesehatian serta sesatnya pengajaran mengenai iman Kristen. Terlebih lagi, sebagian orang melihat salib Yesus Kristus sebagai kebodohan yang tidak mendatangkan kebaikan. Jadi tampaknya pengetahuan dan kepandaian mereka telah membutakan iman mereka sehingga sesuatu yang tidak masuk akal bagi mereka akan mereka tolak. Kristus yang disalibkan menjadi suatu batu sandungan untuk orang-orang Yahudi. Mereka tidak dapat menerima hal itu. Mereka memiliki kebanggaan bahwa Mesias yang selama ini mereka tunggu-tunggu haruslah seorang raja seperti layaknya raja di dunia ini. Itu sebabnya mereka tidak akan pernah mengakui orang yang penampilannya begitu hina di dalam kehidupannya yang kemudian mengalami kematian yang secara penglihatan kita begitu terkutuk. Mereka memandang rendah dan menganggap Yesus benar-benar orang yang buruk. Karena mereka melihat Yesus digantung di atas kayu salib dan juga karena Yesus tidak memuaskan hati mereka dengan sebuah tanda yang sesuai dengan keinginan mereka. Walaupun kuasa ilahinya tampak di dalam berbagai mujizat yang tidak terhitung jumlahnya. Bagi Paulus, cara mereka justru memperlihatkan kebodohan. Mengapa? Karena salib yang mereka lihat sebagai kebodohan itu ternyata justru membawa kehidupan. Salib adalah bukti betapa besarnya kasih Allah bagi kita. Salib adalah hikmat dan tanda karya Allah yang sempurna dalam menyelamatkan dunia ini. Dengan salib, kita yang awalnya binasa, kini telah memperoleh hidup yang kekal di dalam Dia. Salib juga telah membawa kita kepada persekutuan yang baru, yakni keluarga Allah yang harus terus berada dalam tuntunan hikmat-Nya. Karena itu orang tua, saudara-saudari sekalian, mari kita untuk terus mewartakan bahwa salib itu adalah kekuatan Allah, bukan kebodohan. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah, Sang Pemilik kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur untuk waktu yang baik Tuhan karuniakan bagi kami, hingga kami dimungkinkan untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Kami sungguh percaya ya Tuhan, bahwa salib adalah bukti betapa besarnya kasih-Mu bagi kami. Karena itu ya Tuhan, mampukanlah kami semua untuk selalu mewartakan
bagi orang lain bahwa salib itu bukanlah sebuah kebodohan, tetapi kekuatan Allah. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kami dalam melaksanakan setiap tugas tanggung jawab, dalam setiap pekerjaan yang boleh diupayakan, diusahakan. Tuhan menolong kami untuk mengerjakannya dengan baik. Kami berdoa untuk setiap orang tua, mampukanlah senantiasa menjadi orang tua yang baik untuk terus menuntun, membimbing anak-anak yang Tuhan karuniakan sesuai kehendak Tuhan sendiri. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu dalam pendidikan. Tuhan menolong, memberikan ketekunan bagi mereka. Kami percaya bahwa masa depan sungguh ada bagi kami semua. Kiranya anak-anak-Mu yang dalam pendidikan boleh senantiasa tekun berjuang dalam menggapai ilmu. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap rencana, untuk anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesabaran, Tuhan kiranya selalu menyatakan bagi mereka untuk setiap kerinduan-kerinduan mereka sesuai dengan waktu Tuhan sendiri. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang tua, saudara-saudari kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa Tuhan yang akan menyatakan kesembuhan bagi mereka. Tuhan berkati segala yang boleh diusahakan baik oleh keluarga pun juga pihak rumah sakit. Tuhan menolong, kiranya melalui semua itu Tuhan menyatakan kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami, bangsa dan negara. Kiranya kasih setia-Mu terus menaungi kami semua, sehingga kami terus berjalan dalam kesetiaan hanya kepada Tuhan saja. Ya Tuhan, inilah doa kami, seluruh hidup dan keberadaan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan lindungi dan jagalah kami dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di pagi hari ini. Selamat bagi kita semua dalam menjalani hidup kita sepanjang hari ini. Tuhan yang akan menolong kita, menyertai kita dalam menjalani aktivitas kita. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati.